Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Pratiwi dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kami dari kelompok 9 yang dengan materi analisis teknikal yang beranggotakan saya Dwi Pratiwi, Ida Fitria, Muhammad Nur Hasanuddin, dan Rina Febrianti. Submateri dari kali ini adalah pengertian analisis teknikal, yang kedua prinsip dasar analisis teknikal, yang ketiga elemen-elemen dalam analisis teknikal, yang keempat kelemahan dan kekuatan analisis teknikal, yang terakhir grafik analisis teknikal. Pengertian analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu jenis analisis yang selalu berorientasi kepada harga, pembukaan, penutupan tertinggi dan terendah dari suatu instrumen investasi pada time frame tertentu atau price orient. Yang kedua, prinsip dasar analisis teknikal. Segalanya didiskontokan dan digambarkan dalam harga-harga pasar. Prinsip ini mengungkapkan tentang diskonto dan harga pasar. Yang kedua, harga-harga bergerak dalam suatu kecenderungan yang terus berlangsung. Harga-harga bergerak dalam suatu kecenderungan yang terus berlangsung. Yang ketiga, kejadian pasar selalu berulang kembali. Prinsip ini mengungkapkan tentang kejadian pasar dan selalu berulang. Selanjutnya, elemen-elemen dalam analisis teknikal. Analisis teknikal didasarkan sepenuhnya pada analisa harga dan volume. Elemen-elemen yang mendefinisikan harga dan volume. Yang pertama, open adalah harga perdagangan pertama untuk suatu periode. Yang kedua, high adalah harga perdagangan tertinggi untuk suatu periode. Yang ketiga, low adalah harga perdagangan terendah untuk suatu periode. Yang keempat, close adalah harga perdagangan terakhir untuk suatu periode. Yang kelima, volume adalah jumlah saham yang diperdagangkan untuk suatu periode. Selanjutnya, open interest adalah total jumlah kontrak yang outstanding dari futur atau option, yaitu kontrak yang belum ditutup atau kadaluarsa. Yang selanjutnya, bid adalah harga di mana pembeli bersedia membayar untuk suatu saham. Yang terakhir, ask adalah harga di mana penjual bersedia menerima untuk suatu saham. Berikutnya, kelemahan dan kekuatan analisis teknikal. Kekuatan analisis teknikal meliputi analisis teknikal dapat digunakan secara luas hampir di semua pasar modal di seluruh dunia. Dan juga grafik dapat digunakan untuk menganalisis dalam satuan waktu, jam, hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun. Yang ketiga, terdapat alat-alat analisis teknikal dan teknik-teknik yang tersedia untuk digunakan sesuai kebutuhan di berbagai sektor pasar yang berbeda. Yang keempat, prinsip dasar analisis teknikal mudah dipahami dan lebih memperhatikan pada kejadian sesungguhnya di pasar. Yang kelima, analisis teknikal dapat menggunakan data secara akurat dan setiap saat tersedia di RTI atau Real Time Information dan IMQ atau Information Market Quote. Sedangkan kelemahannya meliputi analisis teknikal menganggap bahwa sifat manusia adalah konstan sehingga pola kecenderungan akan selalu berulang. Bagaimanapun juga terdapat batasan bahwa masa yang akan datang merupakan cerminan masa lalu. Yang kedua, analisis teknikal memperhatikan tingkat kemungkinan suatu kejadian akan terjadi, bukan kepastian dari kejadian tersebut. Yang ketiga, beberapa analisis teknikal modern berdasarkan pada konsep matematik dan statistik yang cukup kompleks sehingga menganalisis dengan perangkat lunak komputer sulit dihitung dan tidak mudah untuk memahami hasil keseluruhannya. Yang keempat, untuk keberhasilan analisis teknikal, maka informasi yang dipakai harus akurat dan tepat waktu. Selanjutnya, grafik analisis teknikal. Yang pertama, line chart. Analisis teknikal tidak menggunakan grafik garis karena data yang diambil
yang bisa diambil relatif sedikit. Analisis teknikal pada umumnya lebih menyukai grafik yang bisa menampilkan data secara lengkap dari harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah. Yang kedua, grafik bar chart. Grafik ini mempergunakan bar atau garis yang mewakili rentang perdagangan dari efek atau komoditas untuk suatu periode tertentu. Periode ini bisa dalam rentang waktu sesingkat 1 menit atau dalam rentang waktu lama 1 tahun atau dekade, tergantung pada kerangka waktu yang dianalisis. Bar memiliki tonjolan kecil di sisi kiri untuk mewakili harga pembukaan dan tonjolan kecil di sisi kanan untuk menunjukkan harga penutupan. Kelebihan dan kekurangan grafik bar chart. Kelebihannya meliputi menyajikan data lebih lengkap, berbeda dengan line chart yang hanya menampilkan harga penutupan. Yang kedua, dapat digunakan bersama indikator-indikator teknikal lainnya. Sedangkan kekurangannya meliputi lebih susah dilihat. Yang kedua, sinyal pembalikan arah terlihat lebih lama. Grafik ketiga adalah candlestick chart. Grafik candlestick atau batang lilin mempergunakan simbol lilin yang juga mewakili rentang perdagangan dari efek atau komoditas untuk suatu periode tertentu. Candlestick memiliki tubuh dan bayangan. Tubuh didefinisikan sebagai rentang antara pembukaan dan harga penutupan untuk hari. Bayangan mewakili rentang antara tertinggi dan terendah. Grafik candlestick ini dikembangkan di tahun 1800-an dan disebutkan bahwa pada awalnya digunakan oleh pedagang beras Jepang, yaitu Munehisa Honma, dalam memprediksi harga beras. Kelebihan dan kekurangan grafik candlestick. Kelebihannya adalah lebih mudah menganalisis, memberikan sinyal perubahan arah lebih cepat, dapat digunakan bersama indikator-indikator teknikal lainnya. Sedangkan kekurangannya adalah secara statistik tidak terlalu akurat, terlalu banyak pattern, dan seringkali hanya untuk jangka pendek. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.